Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu ada dalam keadaan sehat walafiat, selalu berbahagia, dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat datang kembali dalam perkuliahan Anatomi dan Fisiologi Manusia, pertemuan kesekian. Dan insya Allah di pertemuan kali ini kita akan membahas materi baru, yaitu tentang sistem pencernaan makanan. Nah, nanti saya harapkan semuanya bisa menyimak pemaparan yang akan saya jelaskan dari awal sampai dengan akhir. So, untuk level konsentrasinya kita sama-sama tingkatkan dulu, ya, kita refresh kembali untuk bisa menyimak dan memahami materi tentang sistem pencernaan makanan. Oke, kalau begitu saya mulai ya. Nah, untuk sistem pencernaan makanan, nanti kita akan menceritakan bagaimana zat makanan yang kita konsumsi atau zat makanan yang ada di dalam makanan dan minuman tentunya ya, itu bisa diproses di dalam tubuh kita sampai bisa diabsorpsi dan tentunya nantinya akan dipakai untuk kebutuhan sel-sel tubuh menghasilkan energi. Nah, dari beberapa zat makanan yang biasa kita konsumsi, kalau misalkan kita kategorikan secara lengkap itu ada 6 kategori. Ya, yang pertama itu karbohidrat, kemudian ada protein, lemak, vitamin, mineral, dan juga air tentunya. Nah, untuk 3 kategori zat makanan, yaitu karbohidrat, protein, dan lemak yang dikonsumsi, itu perlu disederhanakan menjadi bentuk yang paling sederhana sehingga bisa diabsorpsi dan digunakan oleh tubuh. Ya, beda halnya dengan vitamin, mineral, dan juga air. Nah, ketiga zat makanan ini yang ada di dalam makanan kita, gitu ya, itu hanya numpang lewat saja ibaratnya gitu ya. Cuma numpang lewat, nanti tinggal diserap saja, tidak perlu ada penyederhanaan atau tidak ada pemrosesan lebih khusus menjadi bentuk yang lebih sederhana. So, dalam pembahasan ke depannya, itu topik yang akan lebih diperdalami lagi berkaitan dengan pencernaan karbohidrat, protein, dan juga lemak. Begitu ya. Nah, saya beri pengantar sedikit. Mungkin kalian juga sudah mengenal sih di biologi dasar, kayaknya ini pun pernah dibahas pasti. Jadi karbohidrat kalau misalkan kita kelompokkan berdasarkan jumlah gulanya, itu dari yang paling sederhana ada monosakarida. Ya, monosakarida ini hanya disusun oleh satu jenis gula dan ini adalah bentuk yang paling sederhana. Jenisnya ada 3. Ya, ada, kalau saya biasanya ingatnya GGF. G yang pertama itu adalah glukosa, kemudian galaktosa, dan F-nya adalah fruktosa. Nah, nanti ada juga bentuk yang lebih kompleks dari monosakarida, yaitu disakarida. Kalau disakarida berarti disusun oleh 2 molekul monosakarida. Kelompoknya itu ada 3 kategori. Kalau saya ingatnya biasanya ukuran baju. Ada S, M, L gitu ya. S-nya adalah sukrosa, M-nya adalah maltosa, dan L-nya adalah laktosa. Ya. Ada juga misalkan oligosakarida, itu biasanya 8 penyusun gula atau 10 penyusun gula gitu ya. Kemudian yang paling kompleks adalah polisakarida. Nah, polisakarida ini kalau bagi kalian yang mungkin pernah mengontrak ilmu gizi itu kan bisa dikategorikan ada polisakarida pati sama polisakarida non-pati. Biasanya kalau yang pati itu dari kelompok amilum. Ya, atau tepung-tepungan gitu. Kalau misalkan yang non-pati kayak misalkan kitin, glikogen, selulosa, itu pun termasuk polisakarida. Jadi, kalau misalkan kita mengkonsumsi makanan yang mengandung karbohidrat atau misalkan kita mengkonsumsi polisakarida, itu harus disederhanakan dulu menjadi monosakarida. Begitupun kalau misalkan mengkonsumsi disakarida, itu juga harus disederhanakan menjadi monosakarida. Begitu ya. Oke, nah untuk protein ini bentuk sederhananya adalah asam amino. Nah, kategori asam amino itu kan ada yang esensial sama non-esensial ya, kalau masih ingat. Kalau yang esensial itu berarti sangat diperlukan oleh tubuh, tapi sayangnya tubuh tidak bisa memproduksi sendiri, sehingga harus didatangkan dari makanan. Ya, biasanya makanan yang tinggi akan asam amino esensial itu dari kelompok protein hewani, itu tinggi yang esensial. Oke, kemudian untuk lemak. Nah, lemak ini nanti kalau dikonsumsi di dalam saluran pencernaan ini akan disederhanakan menjadi bentuk yang lebih sederhana, yaitu asam lemak dan gliserol. Gitu ya. Nah, asam lemaknya juga itu kategorinya kan ada yang jenuh dan tidak jenuh. Kalau misalkan kalian review kembali
atau merecall kembali konsep yang pernah kalian tahu tentang asam lemak jenuh dan tak jenuh, itu kan biasanya dibedakan dari bentuk struktur atau susunan kimianya biasanya ya. Kalau misalkan yang asam lemak jenuh itu dia tidak memiliki ikatan rangkap, kalau yang tak jenuh ini biasanya disebut tidak jenuh karena masih memiliki ikatan rangkap. Itu ya salah satu pembedanya di situ. Kemudian untuk vitamin, nah vitamin ini nanti kategorinya ada vitamin larut lemak dan larut air. Yang larut lemak itu kategori vitamin A, D, E, K. Kalau yang vitamin larut air berarti sisanya ya, yaitu B kompleks dan juga vitamin C. Gitu. Oke, kemudian untuk mineral juga ini kalau misalkan dikelompokkan lagi kan ada makro dan mikro gitu ya. Ada mineral yang diperlukan tubuh dalam jumlah banyak, kita sebutnya sebagai makronutrien. Makronutrien itu biasanya kalau saya ingatnya CON SPK Camangna. Jadi C H O N S P K C A M G N A itu termasuk yang makro mineral. Oke, kalau yang mikro berarti ya cari saja sisanya gitu ya. Kemudian yang terakhir itu adalah air. Nah, oke. Ini hanya prolognya saja. Jadi kedepannya kita akan menjelaskan atau menelusuri lebih lanjut bagaimana karbohidrat, protein, dan lemak itu bisa disederhanakan menjadi bentuk yang paling sederhana sehingga siap untuk diabsorpsi dan ditransportasikan. Oke. Nah, untuk bisa mencerna zat makanan tadi itu di dalam tubuh kita sudah disediakan seperangkat saluran pencernaan. Ya, dalam setiap bagian-bagiannya itu ada proses pencernaannya tentu, gitu ya. Biasanya pada bagian mulut, kemudian pada bagian lambung, lalu di bagian usus halus itu adalah tempat pencernaan utama ya, karena di situ nanti ada pencernaan mekanik sama pencernaan kimiawi. Oke, jadi kalau misalkan kita urutkan, itu dari mulai mulut atau disebutnya juga oris nama lainnya ya. Dari mulut ini nanti dilanjutkan ke faring. Masih ingat faring ya? Faring kemarin di sistem pernafasan itu kalian mengenal ada istilahnya ada 3 kelompok faring ya kan? Nah, salah satu faring yang menghubungkan mulut dengan saluran pencernaan di bagian bawahnya itu kita kenal sebagai orofaring ya. Tapi saya tidak akan bahas itu lagi. Nanti dari faring ini akan dilanjutkan ke esofagus atau kerongkongan yang letaknya ada di belakang tenggorokan ya. Kalau yang dipegang ini kan tenggorokan. Nah, di belakangnya itu adalah esofagus. Dari esofagus dilanjutkan ke gaster atau kita sebut sebagai lambung. Nah, dari lambung nanti diteruskan ke usus halus atau usus kecil. Nama lainnya adalah intestinum tenue atau ya kita lebih sering mengenalnya intestin gitu ya. Dari intestinum tenue lanjut ke intestinum crassum atau kita sebut sebagai kolon. Ya, lebih dikenal lagi dengan istilah usus besar. Nanti dari usus besar ke rektum dan terakhir dari rektum akan dikeluarkan sisa-sisanya lewat lubang anus atau kita sebut juga nama lainnya itu adalah ani. Ya. Nah, selain saluran pencernaan dari mulai mulut sampai nanti keluarnya lewat anus, di dalam pencernaan juga kita akan melibatkan kelenjar-kelenjar pencernaan. Nah, yang pertama itu ada kelenjar ludah. Kelenjar ludah berarti letaknya pasti ada di dalam mulut lah ya. Nah, itu kategorinya itu ada tiga kelompok kelenjar ludah. Ya, yang pertama ada kelenjar sublingualis. Sublingualis, lingua itu artinya lidah, berarti di bawah lidah. Ya, kalian ya sambil bolehlah dicari-cari gitu ya. Gimana nih, diraba aja pakai lidah kalian lingualis kira-kira sebelah mana gitu ya. Kemudian submandibula. Mandibula ini adalah rahang bawah. Gitu ya. Berarti adanya di dekat rahang bawah, kemudian juga ada kelenjar parotid. Nah, kalau parotid ini adanya di belakang telinga, jadi dekat dengan telinga. Oke, itu kelenjar yang pertama. Kelenjar yang kedua yaitu hati. Ya, hati letaknya di kanan apa di kiri tubuh? Silahkan dipegang hatinya masing-masing ya. Tapi megangnya jangan ke jantung. Oke. Nah, hati ini ada di bagian sebelah kanan tubuh. Gitu ya. Kemarin kan saya jelaskan keberadaan hati yang merupakan organ yang besar di dalam tubuh kita atau di dalam abdomen kita itu mendesak paru-paru kanan lebih terangkat gitu kan. Kemudian sementara ginjal kanannya itu lebih terdesak ke bawah. Gitu ya. Sehingga posisi dari paru-paru kanan itu cenderung lebih pendek dibandingkan dengan paru-paru kiri. Yaitu flashback lagi ke materi kemarin.
Kayak hati ini bentuknya atau jumlah lobusnya itu ada dua lobus ya, yang kanan sama kiri. Oke, bukan berarti hatinya ada di sebelah kiri ya, tapi ya ada lobusnya yang sebelah kanan sama sebelah kiri, tapi posisinya tetap di kanan tubuh kita. Oke, berikutnya empedu. Empedu ini terletak di bawah hati, ya, serta ada pankreas. Nah, kalau pankreas ini arahnya lebih ke sebelah kiri tubuh, ya, berdekatan dengan lambung. Nah, ini kita lihat. Ini berarti yang di bawah lidah ini adalah kelenjar sublingualis, lalu yang dekat rahang bawah submandibularis, dan di belakang telinga itu ada kelenjar parotis. Nah, biasanya kalau kelenjar parotis ini terinfeksi oleh virus, itu bisa menyebabkan terjadinya parotitis, atau kita sebutnya mumps, atau disebut juga gondongan, gitu ya. Oke, kalau ini berarti pankreas. Pankreas ini letaknya ke sebelah kiri, ya, berdekatan dengan lambung. Kemudian ini hati. Hati ini ada dua lobus, ya, posisi di sebelah kanan. Lobusnya ada lobus kanan dan juga lobus kiri. Lalu berdekatan dengan hati ini ada empedu, gitu ya. Dan semua kelenjarnya ini akan sangat berperan dalam proses pencernaan makanan. Tapi yang perlu diingat bahwa makanan itu alurnya hanya di saluran pencernaan saja ya, tidak akan belok-belok masuk ke kelenjar pencernaan. Kayak misalkan hati itu kan masuk ke kelenjar pencernaan, apakah makanan itu akan masuk ke hati? Atau apakah makanan itu akan masuk ke pankreas? Itu ya enggak lah ya, kalau makanannya ya tetap di saluran pencernaan. Tetapi sepanjang perjalanan si makanan tersebut dicerna, itu semua kelenjar yang disebutkan itu akan sangat berperan dalam proses mencerna. Oke. Nah, kita lihat pencernaan yang pertama itu pencernaan di bagian mulut atau di bagian oris. Jadi nanti ada dua pencernaan, yang pertama ada pencernaan mekanik dan juga pencernaan kimiawi. Oke, saya review lagi ya untuk pencernaan mekanik. Kalau prinsip dari pencernaan mekanik, yang berubah itu adalah bentuk dan ukuran makanan. Yang asalnya ukurannya besar, itu menjadi lebih kecil. Jadi arahnya lebih ke ukuran makanan kalau mekanik. Nah, tentunya ada perangkat yang membantu pencernaan mekanik di dalam mulut, ya kan? Itu dibantu oleh gigi. Gigi ini perannya untuk memotong-motong makanan menjadi lebih kecil lagi. Kemudian posisi makanan gitu ya ketika dikunyah itu diatur oleh gerakan lidah juga. Sehingga nanti akan dihasilkan produk pencernaan mekanik di mulut itu yang kita sebut sebagai bolus. Ya, itu adalah pencernaan mekanik. Nah, oke. Untuk menjelaskan tentang pencernaan satu lagi, yaitu pencernaan kimiawi yang berlangsung di dalam mulut, nanti kalian akan melibatkan enzim yang diproduksi dari kelenjar ludah. Gitu ya, kelenjar ludah yang memproduksi enzim yang berperan dalam pencernaan kimiawi untuk di mulut, yang kerjanya di mulut itu adalah kelenjar parotis. Nah, si parotis ini dia bisa memproduksi sejenis enzim yang kita sebut sebagai enzim amilase atau enzim tialin. Ya. Nah, nanti enzim tialin ini perannya dalam pencernaan kimiawi itu nanti akan merubah apa? Pasti kalau dilihat dari namanya ini kan amilase ya. Dia akan merubah amilum menjadi bentuk yang lebih sederhana, yaitu disakarida. Ya, disakarida dari kelompok maltosa. Nah, ternyata apa istilahnya amilum itu jangan sampai disalahkan arti ya. Ketika amilase bekerja merubah amilum itu belum sampai jadi monosakarida. Karena kadang beberapa konsep yang pernah atau disampaikan di level-level kayak di SMP itu kadang amilumnya langsung berubah menjadi glukosa gitu ya. Padahal amilum itu bukan dirubah menjadi glukosa di bagian mulut, dia dirubahnya itu menjadi bentuk maltosa atau bentuk disakarida yang nantinya perlu disederhanakan lagi di saluran pencernaan yang lain tentunya ya. Oke, kalau tadi pencernaan mekanik itu adalah perubahan ukuran makanan, tapi kalau pencernaan kimiawi arahnya itu lebih ke susunan molekul makanan yang asalnya kompleks menjadi lebih sederhana. Gitu ya. Amilum kan lebih kompleks, lalu disederhanakan oleh enzim amilase menjadi bentuk yang lebih sederhana yaitu maltosa atau kelompok disakarida. Gitu ya, itu hal utama yang berlangsung di dalam mulut. Oke. Nah, ini sedikit tambahan saja. Jadi tadi kan gigi
itu berperan dalam membantu pencernaan mekanik ya, pencernaan mekanik. Nah, kalau pada manusia itu istilahnya disebutnya monopiodon. Monopiodon ini artinya berganti giginya itu satu kali. Artinya gigi kita berganti dari gigi susu menjadi gigi permanen, gitu kan ya. Nah, ini perbedaan untuk rumus gigi susu sama rumus gigi permanen. Saya sajikan dulu yang rumus gigi susunya. Ini kalian kalau misalkan mengenal penulisan kayak gini, ada istilah ICPM. Ini sebetulnya di struktur hewan kayaknya pernah lah ya dibahas. I ini adalah incisivus, C-nya caninus, P-nya premolar, M-nya adalah molar. Incisivus ini kita sebutnya sebagai gigi seri yang ada di tengah-tengah. Ya. Kemudian C-nya caninus. Caninus itu adalah gigi taring. Premolar berarti geraham depan dan molar itu geraham belakang. Nah, biasanya pada gigi susu bagian premolarnya itu masih belum ada. Jadi gerahamnya itu masih geraham belakang aja. Artinya ya belum bisa belum nambah lagi lah. Nah, untuk jumlahnya ini kalian bisa jumlahkan dari mulai gigi atas sama gigi bawah. Nah, biasanya untuk gigi seri itu jumlahnya ada 4. Gitu ya, 4, kemudian caninusnya 1, masing-masing kiri kanan gitu ya, ada 1, dan molarnya itu masing-masing ada 2. Berarti bagian rahang atas itu jumlahnya kalau kita lihat kurang lebih itu ada 10 ya kan, 4 ditambah 8 ditambah 2 ada 10 ya. Ditambah dengan gigi bawah juga ini ada 10, berarti totalnya ada 20 untuk gigi susu. Oke. Nah, sementara untuk gigi permanen ini berarti mulai ada pergeseran atau perubahan ya. Untuk yang tadi yang premolar, yang molar di bagian gigi susu, ya nanti kan pada tanggal-tanggal semuanya nih juga pada tanggal ya diganti. Jumlahnya itu yang asalnya 20 itu akan menjadi 16. Ya, urutannya kalau kita mulai dari incisivus itu ada 4, kemudian 1, 2, 3 gitu ya. Ke sebelah kiri juga sama 1, 2, 3. Ini untuk bagian rahang atas. Kalau misalkan kita totalkan berarti yang atas kurang lebih ada berapa? Silahkan dihitung sendiri ya. Begitupun yang gigi bawah jumlahnya sama dengan yang bagian atas. Oke. Nah, untuk incisivus atau gigi seri, ini biasanya bentuknya kayak pahat gitu ya. Maksudnya cuma untuk memotong-motong, gigit makanan. Kalau misalkan caninus, gigi taring lebih ke mengoyak makanan, merobek-robek makanan gitu ya. Terutama makanan yang strukturnya kayak daging gitu ya, itu caninus sangat berperan sekali. Lalu untuk premolar dan juga molar tentunya ya, itu perannya untuk menghaluskan makanan, ngegiling makanan. Gitu ya. Makanya kadang makanan tertentu itu akan menentukan jenis gigi mana yang paling berkembang. Kayak misalkan untuk kelompok karnivor itu kan yang karena makanannya adalah daging, maka yang paling banyak itu pasti adalah taring-taringnya gitu ya, caninusnya. Beda sama halnya dengan hewan memamah biak yang makanannya itu adalah rumput-rumputan gitu ya, yang tinggi akan selulosa, itu kan harus digiling lama gitu ya, sehingga yang besar-besar ukurannya itu adalah bagian si premolar sama molar gitu ya. Bahkan bagian taringnya itu sebetulnya tidak diperlukan untuk kelompok memamah biak. Ya, itu hanya refresh saja sih, review ke mata kuliah, mungkin lintas mata kuliah ya, karena ini biasanya diajarkannya di bagian struktur hewan. Oke, lanjut ke bagian faring. Nah, untuk faring ini kalau misalkan refresh lagi ke materi yang sebelumnya gitu ya, kita review balik lagi. Ada nasofaring, kemudian juga ada orofaring dan laringofaring kemarin ya. Tapi kalau di bagian sistem pencernaan yang akan berperan dalam menyalurkan makanan dari mulut menuju saluran pencernaan berikutnya itu adalah bagian orofaring. Ya. Nah, ini perlu diingat saja bahwa faring itu berarti bisa jadi saluran pencernaan, bisa juga menjadi saluran pernapasan. Itu ya, tergantung faringnya yang mana. Nah, ini juga kenapa seorang bisa tersedak ketika makan? Silahkan jawab sendiri-sendiri saja, karena ini sudah dibahas di pertemuan sebelumnya gitu ya. Kenapa kalau misalkan seseorang yang ketika makan itu bisa sambil bicara gitu ya, itu bisa mengalami tersedak? Ya, silahkan jawab sendiri. Oke. Berikutnya itu bagian esofagus atau kerongkongan.
Nah, si bolus makanan yang tadi udah lewat ke faring, lanjut ke esofagus, nanti oleh esofagus ini akan dilanjutkan atau diteruskan ke saluran pencernaan yang ada di bawahnya, itu bagian lambung atau gaster. Nah, di esofagus sebetulnya tidak ada pencernaan juga ya, itu hanya lewat saja makanan. Dan biasanya di esofagus kita mengenal ada gerakan peristaltik dari otot-otot esofagus yang menarik atau istilahnya membantu makanan turun atau lanjut ke saluran pencernaan berikutnya. Nah, di esofagus juga banyak sekali kandungan lendirnya, jadi itu akan membantu proses melicinkan makanan ketika masuk ke bagian lambung. Oke, ini tadi gerak peristaltik ya. Peristaltik ini sebetulnya gerakannya kayak menggelombang gitu, dan sifatnya adalah involunter. Kenapa? Karena ya di situ banyaknya adalah otot-otot polos, gitu ya. Jadi tidak bisa kita kendalikan atau tidak bisa kita sadari pergerakannya. Nah, ini misalkan tadi makanan yang sudah makanan yang mau dikonsumsi, kemudian mengalami pencernaan mekanik dan kimiawi di mulut gitu ya. Sekarang sudah terbentuk bolus di bagian mulut, lanjut ke bagian faring, dari faring nanti dilanjutkan ke bagian kerongkongan atau ke esofagus, lalu nanti oleh gerakan peristaltik esofagus ini akan dilanjutkan ke bagian lambung. Begitu. Ini bagian lambung kita. Oke. Kalau misalkan kita lihat dari struktural ya, dari segi struktural itu lambung bentuknya kan kayak ibarat apa ya, melengkung gitu ya. Itu bagiannya ada bagian kardiak, paling atas gitu ya, paling atas ini berbatasan dengan sphincter yang ada di esofagus. Kemudian juga ada fundus. Fundus ini berarti bagian lekukan lambungnya, dan juga ada pylorus. Pylorus ini bagian bawah dan berbatasan langsung dengan sphincter pylorik. Jadi sphincter itu kayak katup yang akan mengatur jumlah makanan yang masuk gitu ya. Jadi dari bagian esofagus juga itu ada sphincter esofagus gitu ya menuju bagian kardiak. Begitupun dari lambung ke usus halus juga ada sphincter. Sphincter pylorik juga yang akan mengatur jumlah makanan yang nanti akan masuk ke bagian usus halus. Oke, kalau misalkan ini adalah esofagus, maka berarti ini adalah bagian kardiaknya, gitu ya, ini kardiak berdekatan dengan sphincter esofagus, lalu ini adalah bagian fundus, dan yang paling ujungnya adalah pylorus, berdekatan dengan sphincter pylorik. Oke. Nah, bicara tentang lambung, di lambung pun nanti pasti akan terjadi pencernaan mekanik dan juga kimiawi ya. Jadi, jangan sampai asumsi kalian mekanik itu hanya terjadi misalkan di mulut. Dulu kan mungkin, nggak tahu zaman kalian ya, kalau zaman saya tuh pernah diajarkan kalau pencernaan mekanik itu berlangsungnya di bagian mulut. Sementara pencernaan kimiawi itu di lambung dan juga di usus gitu ya, biasanya kayak gitu. Tapi ya perlu kalian tegaskan lagi konsepnya bahwa baik di mulut ataupun di usus, bahkan nanti di lambung gitu ya, bahkan nanti di usus pun pencernaan mekanik dan juga kimiawi tetap terjadi begitu. Nah, di bagian lambung kita perkenalkan dulu isinya nih ya. Kalau tadi dari segi struktural, kemudian lambung juga secara fungsional bisa memproduksi apa saja gitu ya. Yang pertama itu adalah HCl. Jadi HCl ini atau kita kenal sebagai asam lambung. Kemudian lendir atau musin gitu ya, serta beberapa enzim dan hormon. Itu adalah sekret atau kita sebutnya sebagai getah lambung. Ya, sekret yang diproduksi oleh lambung. Nah, sehingga kadang kalau misalkan kita kaitkan lagi karena lambung bisa memproduksi enzim dan hormon, maka lambung ini sebenarnya disebutnya sebagai kelenjar ganda. Artinya bisa sebagai kelenjar eksokrin karena bisa menghasilkan enzim gitu ya, dan juga kelenjar endokrin atau menghasilkan hormon. Oke. Nah, ini kalau misalkan kita spesifikan lagi, tadi kan ada yang ngasilin HCl, lendir, kemudian enzim dan hormon, itu ada sel-sel khususnya di bagian lambung gitu ya. Kalau yang memproduksi lendir atau musin tadi ya, kita sebutnya pasti sel lendir gitu ya. Ada sel-sel khusus di bagian lambung, kita sebutnya sebagai sel lendir dan perannya untuk memproduksi lendir. Kemudian kalau yang memproduksi HCl itu adalah sel parietal dari lambung tentu ya, karena ini kan bicaranya tentang lambung. Nah, sel parietal selain memproduksi HCl, dia juga bisa menghasilkan protein, sejenis protein namanya faktor intrinsik atau kita sebutnya Fi. Nah, Fi ini perannya untuk mengikat vitamin B12. Jadi, vitamin B12 ini kan ukurannya besar gitu ya. Supaya nanti bisa diabsorpsi di bagian usus halus, itu perlu di lambung itu sudah diikat dulu atau berikatan dengan faktor intrinsik.
baru kemudian faktor intrinsik yang berkaitan dengan vitamin B12 ini akan memudahkan vitamin B12 itu untuk bisa diabsorpsi. Gitu ya. Kenapa ukurannya besar? Karena vitamin B12 ini mengandung kobalt. Kobalt ini kan termasuk molekul yang ukurannya besar gitu ya. Makanya vitamin B12 kan nama lainnya adalah kobaltamin. Kobaltamin karena memang di situ kandungan utamanya adalah kobalt. Oke. Selain sel parietal dan sel lendir, lambung juga ada yang disebut dengan sel utama atau chief cell. Nah, si sel utama ini dia yang nantinya akan memproduksi enzim. Itu enzimnya terutama adalah pepsinogen. Ya, pepsinogen. Biasanya kalau enzim yang belakangnya gen-gen ini ada ogen-ogennya itu adalah zymogen. Zymogen ini artinya adalah enzim yang belum aktif sehingga harus bisa diaktifkan dulu supaya nanti bisa dipakai. Gitu ya. Nah, kalau misalkan pada bayi, si sieve cell juga ini bisa menghasilkan renin dan juga gastric lipase. Ya, perannya itu untuk menggumpalkan protein susu dan juga lemak susu. Ya, biasanya seiring dengan pertambahan usia, itu renin sama gastric lipase ini mulai berkurang produksinya. Oke, lalu ada lagi sel endokrin. Sel endokrin inilah yang memproduksi hormon. Hormon pada lambung itu disebutnya sebagai hormon gastrin. Gitu ya, ini adalah pengenalan sel-sel yang ada di lambung beserta zat atau sekret yang dihasilkan. Nah, nanti dari sini kita aplikasikan ke proses pencernaannya ya. Oke, nah ini untuk enzimnya ya, tadi kan disekresikan dalam bentuk pepsinogen atau bentuk dari zymogen. Nah, pepsin ini sebelum dia mengkatalis perubahan protein menjadi pepton, gitu ya, atau peptida, itu harus diaktifkan terlebih dahulu, ya kan? Pepsinogen, ogennya dibuang lah ibaratnya ya, biar jadi pepsin gitu ya. Nanti yang mengaktifkannya itu adalah HCl. Nanti ada skemanya ya. Tapi prinsipnya, anggaplah misalkan pepsinogen ini sudah berubah jadi pepsin ya, sehingga nanti di lambung dia bisa mengkatalis atau membantu perubahan protein menjadi bentuk yang lebih sederhana, yaitu pepton atau peptida. Ya. Sementara kalau renin dan gastric lipase ini biasanya pada bayi yang makanan utamanya itu adalah susu, itu perannya untuk menggumpalkan protein susu atau kasein dan juga memecah lemak susu. Ya. Lalu kalau musin atau lendir yang diproduksi oleh sel lendir tadi, perannya itu untuk melindungi dinding lambung dari produksi HCl. Jadi HCl itu kan sifatnya asam kuat ya, itu kemungkinan besar bisa melukai atau merusak dinding lambung. Tapi lambung sendiri punya protektor yang bisa memproteksi dindingnya supaya tidak rusak oleh HCl. Dan juga memproteksi dinding lambung supaya tidak dicerna oleh enzim-enzim yang diproduksi oleh lambung itu sendiri. Gitu ya. Sementara untuk gastrin ini kan tadi dihasilkan oleh sel endokrin ya. Ini perannya untuk menambah sekresi HCl dan juga menambah sekresi enzim pencernaan. Gitu ya, biasanya kehadiran makanan, gitu ya, kehadiran makanan yang masuk itu bisa merangsang atau menstimulasi gastrin untuk disekresikan. Oke. Lalu HCl ini tadi yang dihasilkan oleh sel parietal, perannya itu sebagai barrier pertahanan tubuh juga ya, secara kimiawi, atau ya saya sebutnya antimikroba. Nanti penjelasan tentang HCl itu akan dibahas juga di bagian sistem imunitas. Kemudian, nah ini HCl ini sebagai pengaktif gitu ya, dia yang mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Itu kita lihat bagaimana prosesnya. Oke, tapi sebelum ke pencernaan kimiawi, ini saya jelaskan dulu untuk pencernaan mekanik ya. Jadi bolus makanan nih yang tadi sudah masuk, kalau pencernaan mekaniknya artinya akan dirubah lagi bentuknya menjadi lebih kecil. Ya. Nah, oleh gerakan otot-otot lambung, jadi kalau misalkan di mulut itu dibantu oleh gigi, lidah gitu ya. Sementara kalau pada bagian lambung yang membantu pencernaan mekanik itu adalah otot-ototnya. Ya, gerakannya ya ada gerakan pendular atau gerakan mengayun, ada juga gerak peristaltik, gerak menggelombang gitu ya dari otot-otot lambung, sehingga bolus yang tadi masuk itu akan semakin diemek-emek gitu ya, akan semakin diperhalus lagi membentuk struktur yang kita sebut sebagai bubur Kim. Gitu ya, terbentuklah bubur Kim. Ini adalah produk dari pencernaan mekanik. Nah, untuk pencernaan kimiawinya berarti akan melibatkan enzim. Nah, enzim yang bekerja di bagian lambung itu tadi adalah enzim pepsinogen, karena itu kan yang diproduksinya gitu ya. Jadi pepsinogen ini akan diaktifkan terlebih dahulu oleh HCl dirubah menjadi pepsin. Barulah pepsin ini akan digunakan untuk mengkatalis perubahan protein menjadi bentuk yang lebih sederhana, yaitu pepton atau peptida.
itu adalah pencernaan kimiawi yang berlangsung di dalam lambung, gitu ya. Oke, nah dari lambung berarti kita lanjut berikutnya adalah ke intestinum tengu atau kita sebut sebagai usus halus, usus kecil. Ini ya, usus kecil. Nah, usus kecil juga kompartemennya itu ada 3. Kita mengenal usus kecil itu ada bagian duodenum atau kita sebut sebagai usus 12 jari. Kemudian ada jejunum. Jejunum ini adalah usus kosong dan juga ada ileum. Kita sebut sebagai usus penyerapan. Kenapa disebut usus penyerapan? Ya, karena pada bagian ileum inilah makanan yang sudah sederhana gitu ya. Zat-zat makanan yang sudah sederhana tadi siap untuk diabsorpsi. Berarti duodenum dan juga jejunum ini adalah tempat bekerjanya enzim pencernaan. Pencernaan terakhir itu hanya sampai di jejunum. Jadi di bagian jejunum, semua zat makanan itu sudah harus dirubah menjadi bentuk yang paling sederhana. Karena di bagian ileum, sari-sari makanan atau zat-zat makanan tadi itu akan diabsorpsi. Itu ya. Artinya untuk pencernaan kimiawi itu pasti batasan akhirnya sampai di jejunum saja. Ini kalau dilihat dari struktural, ini tadi adalah lambung, lanjut ke bagian intestin gitu ya. Ini adalah duodenumnya, tengah-tengahnya ini adalah jejunum, baru lanjut ke bagian yang bawahnya adalah ileum. Gitu ya. Oke. Nah, di sepanjang bagian usus halus atau usus kecil itu dilengkapi dengan jonjot usus. Kalau misalkan kita kenalnya kan istilahnya villi gitu ya. Villi, dan nanti villi juga berjonjot-jonjot lagi membentuk mikrofili. Nah, kenapa harus berjonjot-jonjot atau melipat-lipat gitu ya? Tujuannya itu untuk memperluas area penyerapan. Oke, jadi nantinya proses penyerapan bisa berlangsung lebih optimal. Daya penyerapan dari mikrofili kalau dibandingkan dengan villi itu lebih tinggi mikrofili gitu ya. Nah, ini dia. Jadi kalau misalkan ini adalah usus halus, nah kalau dilihat usus halusnya itu kayak melipat-lipat lagi gitu ya, berjonjot-jonjot lagi. Inilah yang kita sebut sebagai villi. Nah, si villi-nya ini juga nanti berjonjot-jonjot lagi atau disebutnya sebagai mikrofili. Nah, di sekitar villi atau di sekitar jonjot-jonjot usus ini banyak kita temukan ada pembuluh darah gitu ya. Dan juga ada pembuluh lim atau pembuluh lakteal. Nah, kedua pembuluh ini yang nanti akan berperan untuk mentransportasikan zat makanan yang sudah sederhana. Jadi setelah diabsorpsi, akan siap ditransportasikan, entah itu lewat pembuluh darah ataupun lewat pembuluh lakteal atau pembuluh lim. Oke. Nah, ini juga sama. Ini adalah pembuluh-pembuluh lakteal. Ya. Dan ini adalah pembuluh darahnya atau pembuluh vena. Kalau lakteal ini kan bercabangnya atau merupakan bagian dari pembuluh limfatik. Gitu. Ini kalian kalau lihat gambarnya, ini pembuluh limfatik, lalu nanti bercabang atau membentuk pembuluh-pembuluh kecil yang kita sebut sebagai pembuluh lakteal di sini ya. Ini hanya gambarnya karena hitam putih, jadinya nggak kelihatan batasannya. Cuma tadi gambar yang di awal mungkin akan lebih jelas ya, lebih jelas terlihat. Oke, kita telusuri bagaimana pencernaan mekanik dan juga pencernaan kimiawi yang berlangsung di bagian usus halus. Kalau pencernaan mekaniknya pasti itu yang membantu memproses adalah otot-otot yang ada di sekitar usus halus. Ya, gerakannya gerakan segmentasi, gerakan peristaltik gitu ya, yang mengocok-ngocok kim lagi menjadi bentuk atau ukurannya yang lebih halus lagi gitu ya. Jadi kim itu ada kim lambung dan juga ada kim usus. Oke, berikutnya adalah pencernaan kimiawinya. Nah, untuk pencernaan kimiawi di bagian usus ini mungkin sedikit lebih kompleks karena akan melibatkan banyak kelenjar yaitu hati dan juga apa istilahnya pankreas. Ya, hati seperangkat dengan empedu sebetulnya ya, getah empedu dan juga pankreas, gitu ya. Kenapa seperangkat dengan empedu ya? Karena getah empedu itu kan yang memproduksi adalah hati ya, bukan kantung empedu. Kalau kantung empedu itu kan cuma untuk nampung aja. Ya, yang memproduksi empedu itu adalah hati. Nanti ditampung oleh kantung empedu dan nanti akan disalurkan atau disekresikan ke bagian usus kecil. Nah, ternyata masuknya kim, ya bubur kim dari lambung loh, dari lambung
kalau misalkan kita telusuri dari karakternya gitu ya, Kim ini punya dua karakter. Yang pertama, dia bersifat asam, ya kan? Karena di bagian lambung itu ada HCl. Kemudian Kim juga punya karakter kaya nutrisi atau kaya nutrien. Iyalah, namanya juga bersumber dari makanan itu pasti kaya akan nutrisi. Nah, dua karakter dari Kim inilah yang nanti akan menstimulasi sekresi atau pengeluaran sekret dari kelenjar pencernaan, yaitu dari pankreas dan juga dari kantung empedu untuk dikeluarkan. Tuh. Nah, ternyata sifat yang pertama dari Kim, sifat asam dari Kim itu akan menstimulasi disekresikannya hormon sekretin. Ya, yang memproduksi sekretin itu siapa? Itu adalah bagian pankreas. Kok saya agak loading ya. Sementara nutrien yang terkandung di dalam Kim, ya, yang terkandung di dalam Kim itu akan menstimulasi pengeluaran enzim yang kedua, yaitu enzim kolesistokinin. Gitu ya. Jadi sifat asamnya memacu stimulasi atau menstimulasi pengeluaran sekretin, dan sifat kaya gizinya itu akan memacu pengeluaran kolesistokinin dari bagian pankreas. Gitu. Oke. Kok pankreas ya? Sorry. Sekretin sama kolesistokinin ya dihasilkannya oleh usus halus ya. Nanti kedua enzim tersebut, kedua hormon tersebut yang akan memanggil pankreas untuk menstimulasikan atau mensekresikan enzim-enzimnya. Aduh, saya mulai loading lagi di sini. Sorry ya. Jadi sekali lagi, untuk sekretin sama kolesistokinin itu adalah hormon yang dihasilkan oleh usus kecil atau usus halus. Nah, hormon yang diproduksi oleh usus kecil ini yang nanti akan menstimulasi pankreas dan juga menstimulasi kantung empedu untuk mengeluarkan sekretnya. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang fungsi hormon sekretin. Nah, untuk sekretin ini perannya untuk mencegah gitu ya, Kim yang bersifat asam dari duodenum untuk masuk berlebihan. Jadi istilahnya diatur, proses masuknya itu berkala, tidak langsung brek masuk gitu ya. Nah, yang mengatur masuknya Kim dari lambung ke bagian usus halus itu adalah sekretin. Oke, lalu fungsi sekretin lagi juga bisa menghambat sekresi dari gastrin. Ya, gastrin, hormon yang diproduksi oleh lambung itu akan distimulasi oleh sekretin untuk dikurangi produksinya, gitu ya. Tujuannya supaya apa? Supaya jumlah asam yang diproduksi atau jumlah HCl yang diproduksi juga bisa dikurangi, gitu ya. Kemudian sekretin juga akan menstimulasi pankreas untuk menghasilkan larutan yang sifatnya basa. Ya, tujuannya untuk menetralisir kadar asam atau keasaman dari bubur Kim. Karena yang namanya enzim pencernaan di usus halus itu bekerja pada pH basa, gitu ya. Optimalnya bekerja pada pH basa. Oke. Kemudian sekarang fungsi hormon usus yang kedua, yaitu hormon kolesistokinin. Nah, untuk kolesistokinin fungsinya yang pertama itu memberi waktu yang cukup lama untuk makanan yang sudah masuk ke duodenum supaya bisa dicerna dan diserap secara optimal. Ya, keberadaan kolesistokinin salah satunya perannya itu. Kemudian kolesistokinin juga bisa menstimulasi pankreas untuk mengeluarkan enzim-enzimnya, gitu ya. Kemudian kolesistokinin juga bisa menstimulasi kantung empedu untuk mengeluarkan atau mensekresikan empedu yang ada di dalamnya, gitu ya. Nah, keberadaan empedu atau garam empedu ini pentingnya itu untuk nanti pencernaan lemak, gitu ya, karena si garam empedu perannya sebagai pengemulsi lemak. Jadi nanti lipase sebelum bekerja, ya, tidak langsung bekerja pada lemak, tapi lipase ini akan dibantu kerjanya oleh garam empedu. Ya, jadi diemulsikan dulu, baru nanti emulsi lemak akan disederhanakan lagi oleh lipase. Gitu ya prosesnya. Oke. Nah, kita lihat enzim-enzimnya sekarang ya, kerja enzim-enzimnya. Nah, untuk enzim sendiri kita akan
bagi menjadi dua kategori. Jadi ada enzim yang dihasilkan oleh usus halusnya itu sendiri, oleh duodenum dan jejunumnya, gitu ya. Dan juga ada enzim yang dihasilkan oleh pankreas, ya. Kalau hormon tadi ingat ya, sekretin sama kolesistok ini tuh dihasilkan oleh usus halus, oke. Nah, untuk enzim yang dihasilkan oleh usus kecil, itu yang pertama ada kelompok disakaridase. Kelompok disakaridase, kalau yang berakhiran ase itu kan biasanya enzim ya. Disakaridase berarti kelompoknya nanti ada laktase, kemudian ada maltase, ada sukrase. SML ini ya. Nah, laktase berarti nanti perannya untuk mengubah laktosa. Oke, menjadi bentuk yang lebih sederhana. Laktosa itu dirubah menjadi glukosa dan galaktosa. Kalau maltase dirubah menjadi glukosa dan glukosa. Sementara kalau sukrosa oleh enzim sukrase dirubah menjadi glukosa dan fruktosa. Bisa diikuti sampai sini ya. Ini kita telusuri dulu fungsi-fungsinya ya. Kemudian, selain kelompok disakaridase, usus kecil juga bisa menghasilkan dipeptidase atau erepsin. Ini perannya untuk merubah dipeptida menjadi asam amino. Ya. Lalu juga ada enterokinase. Nah, ini enterokinase yang diproduksi oleh usus halus, ternyata dia perannya mirip kayak HCl. Kalau HCl itu yang akan mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin, ya kan? Nah, kalau enterokinase dia yang akan mengaktifkan tripsinogen pankreas. Karena pankreas pun bisa menghasilkan enzimnya masih dalam bentuk belum aktif atau masih dalam bentuk zymogen. Ya. Oke, lalu juga ada aminopeptidase. Nah, untuk aminopeptidase ini sejenis peptidase juga yang perannya itu untuk memutus ikatan peptida pada asam amino itu di bagian gugus amin. Ya, gugus amin. Ya, kalau kalian review lagi ke materi biokimia, itu kan kalau ikatan peptida ya atau ikatan yang menghubungkan asam amino salah satunya ada gugus aminnya gitu ya, gugus amin dari bagian peptida. Nah, itu yang motongnya adalah enzim aminopeptidase. Gitu ya, yang menghasilkannya adalah usus kecil. Nah, satu gugus lagi dari bagian gugus amino itu kan gugus karboksil ya. Nanti juga ada enzim yang akan memotong ikatan karboksilnya gitu ya, atau memotong gugus karboksil dari asam amino. Namanya enzim karboksipeptidase, tapi bukan usus kecil yang memproduksinya. Oke. Berikutnya pankreas, gitu ya. Kalau dilihat dari segi struktural, pankreas ini dia mengandung, kalau kalian ingat lagi ya materi struktur hewan, itu ada pulau-pulau Langerhans. Ya, pulau-pulau Langerhans itu yang nanti akan memproduksi hormon-hormon. Gitu ya, hormon-hormon yang kita kenal nanti ada alfa, beta, delta. Tapi nanti pembahasannya nanti. Nah, sementara enzim pankreasnya, itu yang salah satunya tadi adalah tripsinogen gitu ya. Itu dihasilkannya oleh ini asinus pankreas lah yang berperan sebagai kelenjar eksokrin. Yang dia akan menghasilkan enzim. Sementara di sini di antara asinus ada pulau-pulau Langerhans yang di dalamnya itu ada sel-sel yang bisa memproduksi hormon. Jadi pankreas juga itu termasuk kelenjar ganda karena bisa memproduksi hormon dan juga enzim. Begitupun usus halus juga berperan sebagai kelenjar ganda karena dia bisa menghasilkan hormon dan juga enzim. Lambung juga kelenjar ganda, gitu ya. Oke, nah sekarang enzim pankreas ya. Tadi enzim apa istilahnya? Enzim di usus sudah, sekarang yang enzim pankreasnya. Nah, untuk enzim pankreas yang pertama itu adalah tripsinogen. Ya, kembali kalau yang belakangnya ogen berarti ini belum aktif. Tadi saya sudah sebutkan bahwa tripsinogen ini akan dibantu diaktifkan oleh enterokinase. Ya. Nah, untuk tripsinogen dia juga punya temannya nih atau kembarannya yaitu kemotripsinogen. Kemotripsinogen juga harus diaktifkan dulu gitu ya menjadi kemotripsin. Ya, nanti proses pengaktifannya ada skemanya. Nah, nanti tripsin bersama dengan kemotripsin ini perannya untuk merubah protein menjadi peptida. Gitu ya, menjadi peptida. Nah, baru si peptida ini gitu ya akan disederhanakan oleh kelompok enzim peptidase. Bisa tadi aminopeptidase yang pertama, ya kan? Atau misalkan karboksipeptidase. Nah, kalau karboksipeptidase ini perannya hampir sama dengan aminopeptidase, yang bedanya itu gugusnya yang dipotongnya gitu ya. Kalau karboksipeptidase yang dipotong itu adalah gugus karboksil dari asam amino. Gitu ya.
Oke, lalu ada nuklease. Kalau nuklease ini dia yang merubah asam nukleat menjadi nukleotida. Karena ya makanan yang kita konsumsi juga sebetulnya kaya akan asam nukleat juga ya. Asam nukleat nanti akan disederhanakan menjadi nukleotida oleh nuklease. Lalu lipase yang diproduksi oleh pankreas, dia akan merubah lemak. Tapi ingat ya, lemaknya ini adalah emulsi lemak. Karena lemak tadi sudah diemulsikan terlebih dahulu oleh cairan empedu. Nanti akan dirubah menjadi bentuk yang lebih sederhana, yaitu asam lemak dan gliserol. Gitu. Kemudian juga ada amilase pankreas. Jadi amilase selain dihasilkan di bagian mulut, juga dihasilkan di bagian pankreas. Perannya untuk merubah amilum menjadi disakarida. Baru nanti disakarida itu kan disederhanakan oleh enzim disakaridase ya kan? Itu tadi dihasilkan oleh usus halus. Nah, ini adalah enzim-enzimnya. Barulah dari enzim ini kita aplikasikan ke dalam bagaimana sih proses pencernaan kimiawi di dalam usus halus. Ya, di bagian duodenum dan juga jejunum. Oke, kita lihat ya. Nah, yang pertama itu yang bekerja adalah tripsinogen. Saya urut dari tripsinogen dulu. Jadi tripsinogen nanti akan diaktifkan dulu oleh enzim yang dihasilkan oleh usus halus yaitu enterokinase. Ya, tripsinogen dirubah menjadi tripsin oleh enterokinase. Kemudian tripsin yang terbentuk dia akan mengaktifkan kemotripsinogen menjadi kemotripsin. Bisa diikuti ya. Jadi tripsin yang nanti akan mengaktifkan kemotripsinogen menjadi kemotripsin. Nah, tripsin dan kemotripsin ini ya, itu yang akan membantu perubahan protein menjadi molekul yang lebih sederhana yaitu peptida. Oke, baru peptida gitu ya. Ini dibantu oleh enzim peptidase. Peptidasenya bisa aminopeptidase, bisa karboksipeptidase atau dipeptidase gitu ya, yang akan merubah menjadi asam amino. Gitu ya. Berarti pencernaan protein ini sudah sederhana menjadi asam amino. Dibantu oleh apa? Ya oleh enzim-enzim ini tadi. Gitu ya. Oke, kemudian kalau asam nukleat ya, bisa RNA atau DNA, ini akan dikatalis oleh enzim nuklease sehingga terbentuk molekul yang paling sederhana yaitu nukleotida. Oke. Berikutnya, nah ini untuk supaya kalian ingat-ingat lagi materi biokimia mungkin ya. Ini kan si asam amino gitu ya. Ini adalah gugus amin, ini adalah gugus karboksil. Ini kan nanti ada ikatannya gitu ya, membentuk ikatan peptida. Nah, yang motong di bagian gugus karboksil itu adalah enzim karboksipeptidase. Kalau yang motongnya di gugus amin itu adalah aminopeptidase. Gitu ya, sehingga terbentuklah molekul yang lebih sederhana yaitu asam amino. Begitu. Oke, sekarang lemak. Nah, lemak yang kita konsumsi ini nanti akan diemulsikan terlebih dahulu oleh garam empedu, terbentuknya emulsi lemak, gitu ya. Nah, nanti emulsi lemak inilah yang oleh enzim lipase akan dikatalis menjadi asam lemak dan gliserol. Kalau sudah terbentuk asam lemak dan gliserol, berarti pencernaan lemak itu selesai. Oke. Berikutnya adalah karbohidrat, ya kan? Misalkan ini polisakarida. Polisakarida, tadi kan misalkan di mulut juga sudah dihasilkan gitu ya, ada amilase juga, ada ptialin. Cuma kadang, seringnya kita kan pencernaan di mulut itu kurang optimal. Karena baru aja dikunyah sekali, 2 kali, 3 kali gitu ya. Atau misalkan baru 5 kali kunyahan udah telan. Gitu ya, 3 kali kunyahan telan gitu. Kita kurang mengoptimalkan kerja ptialin yang ada di mulut. Sehingga di bagian pankreas juga itu bekerja lagi amilasenya. Gitu ya, amilase pankreas ini merubah amilum atau merubah polisakarida menjadi maltase. Gitu ya, maltase ini kan bagian dari disakarida. Kemudian disakarida ini kan belum sederhana ya. Jadi disakarida oleh enzim disakaridase yang dihasilkan oleh usus halus tadi ya, itu akan dirubah menjadi monosakarida. Gitu ya. Kalau misalkan kalian mengkonsumsi teh manis itu kan kandungannya sukrosa ya. Sukrosa kan termasuk disakarida. Jadi oleh kelompok disakaridase lebih khususnya berarti sukrase gitu ya, dirubah menjadi monosakarida. Monosakaridanya berarti glukosa plus fruktosa kalau dari sukrosa sumbernya.
Begitu ya. Jadi intinya kalau mengkonsumsi disakarida berarti akan disederhanakan menjadi monosakarida. Begitupun polisakarida gitu ya. Polisakarida dirubah dulu jadi disakarida. Baru disakaridanya oleh enzim disakaridase dirubah menjadi bentuk yang paling sederhana yaitu monosakarida. Bisa glukosa, bisa fruktosa, bisa galaktosa produknya gitu ya. Sehingga pencernaan karbohidrat gitu ya itu pun sudah menjadi bentuk yang sederhana. Sudah selesai. Kalau begitu, kalau sudah selesai berarti lanjut ke tahap berikutnya adalah proses absorpsi. Ya. Mungkin agak sedikit jelimet gitu ya. Saya aja tadi sampai agak jelimet juga gitu ya, salah nyebut sekretin sama kolesistokinin diproduksi pankreas padahal diproduksi oleh usus halus gitu ya. Udah mulai oleng. Oke, jadi kalian pelan-pelan saja untuk memahaminya, dicatat gitu ya. Lebih bagusnya punya catatan sendiri karena biasanya catatan sendiri itu bisa lebih difahami oleh diri sendiri ya. Oke. Nah, sebelum ke sana, sebelum kita lanjut ke proses absorpsi, ini saya sedikit perkenalkan terlebih dahulu juga ya, pengenalan dulu, walaupun mungkin nanti di bahasan tentang endokrin ini pun akan disinggung lagi gitu ya. Jadi si pulau Langerhans yang ada di pankreas tadi gitu, yang ada berdekatan dengan si asinus pankreas, itu bisa menghasilkan atau memiliki 3 jenis sel. Ada sel alfa, beta, sama delta. Kalau alfa itu perannya untuk menghasilkan glukagon, sementara beta menghasilkan insulin. Nah, 2 hormon ini kerjanya antagonis atau saling melengkapi. Itu ya, kerjanya berkebalikan. Jadi kalau misalkan glukagon ini perannya untuk merubah gula otot atau merubah glikogen menjadi glukosa. Ini biasanya ketika kita kadar gula darahnya turun. Misalkan ketika puasa. Gitu ya, ketika sedang puasa, kadar gula darahnya turun, glukagon ini yang akan menyeimbangkan kadar gula darah kita dengan cara apa? Merubah cadangan gula atau glikogen gitu ya, dirubah menjadi glukosa sehingga kadar glukosa kita naik lagi dan normal lagi gitu ya. Sementara kalau insulin kebalikannya, dia perannya untuk merubah gula darah atau glukosa menjadi gula otot atau glikogen. Jadi glukosa dirubah menjadi glikogen. Nah, biasanya insulin ini pasti berperan ketika kadar gula darah dalam tubuh kita tinggi. Misalkan setelah makan gitu ya, nanti kadar gula darahnya akan diseimbangkan dengan cara apa? Si glukosanya dirubah menjadi glikogen oleh oleh hormon insulin. Oke. Lalu ada sel delta. Mungkin kalau alfa beta pernah kalian dengar ya, tapi kalau sel delta jarang dibahas, tapi sebetulnya ada. Sel delta ini perannya untuk menghasilkan hormon somatostatin. Jadi perannya untuk menghambat kerja somatomedin. Ini nggak akan saya bahas dulu karena nanti kalian terlalu jauh. Ini dibahasnya lanjutnya di bahasan tentang endokrin ya, bab endokrin. Oke. Nah, karena tadi pencernaan kimiawi di bagian usus kecilnya sudah selesai, ya tepatnya di bagian duodenum dan jejunum, jadi semua makanan sudah bentuknya udah paling sederhana gitu ya. Artinya kalau karbohidrat sudah menjadi monosakarida, lemak sudah jadi asam lemak dan gliserol, kemudian protein juga sudah menjadi asam amino, maka berikutnya nutrien tersebut akan siap untuk diabsorpsi gitu ya. Di bagian apa? Di bagian ileum. Ya, dibantu oleh keberadaan fili dan mikrofili yang sudah saya sebutkan di awal. Nah, sekarang bagaimana sih proses absorpsinya gitu ya? Nah, untuk kita bagi-bagi menjadi beberapa kelompok gitu ya. Untuk asam amino, kemudian monosakarida, air, vitamin larut air gitu ya, vitamin B, vitamin C, dan juga mineral. Ini nanti diserap oleh usus, ketika diserap oleh usus di bagian ileum, nanti akan diarahkan gitu ya ke bagian pembuluh darah. Ya, jadi dari usus halus gitu ya diserap gitu ya ke bagian epitel usus, kemudian lalu akan dibawa oleh pembuluh darah. Gitu ya, dibawa oleh pembuluh darah, kemudian diangkutnya ke bagian hati. Gitu ya, lewat vena porta hepatica. Dan ingat yang ngangkut ini pasti plasma darah ya, bukan eritrosit ya. Di plasma yang mengangkut, lalu dari vena porta hepatica terlebih dahulu akan diangkut ke hati. Karena oleh hati ini nanti dia akan memake sure gitu ya bahwa nutrien yang tadi diserap yang berasal dari makanan itu dinetralisir kalau misalkan ada racunnya atau ada zat yang berbahayanya gitu ya, baru nanti akan ditransportasikan lanjutnya ke sel-sel tubuh begitu ya. Nah, sementara untuk vitamin larut lemak, kelompok lemak lah ya, vitamin larut lemak, asam lemak, gliserol, itu nanti dia kan sebetulnya lemak itu tidak larut dalam air ya, sehingga kalau tidak mungkin bisa langsung masuk atau dibawa oleh
peredaran darah. Itu nggak mungkin, sehingga dia punya jalur tersendiri untuk pengangkutannya. Gitu ya. Dan harus dikemas terlebih dahulu supaya nanti ketika masuk ke peredaran darah itu bisa aman gitu ya, bisa larut bersama dengan darah gitu ya, bersama dengan plasma darah. Nah, pengemasan dari asam lemak gliserol yaitu adalah dalam bentuk kilomikron atau ya kita sebutnya silomikron gitu ya. Nah, si silomikron ini nanti ketika sudah diabsorpsi nih ya, itu yang ngangkut bukan pembuluh darah langsung ya, tapi oleh pembuluh lakteal atau bagian dari pembuluh limfatik, pembuluh lim. Yang tadi kalau kalian ingat gambar di awal gitu ya, ketika saya menjelaskan fili, mikrofili, itu kan ada pembuluh darah dan juga ada pembuluh lakteal. Nah, jadi dua alat transportasi tersebut tuh membawa armadanya beda-beda gitu ya. Penumpangnya beda-beda. Jadi kalau misalkan pembuluh darah berarti mengangkut apa istilahnya yang tadi saya sebutkan, monosakarida, kemudian asam amino, air, vitamin larut air gitu ya. Sementara kalau lakteal itu khusus untuk mengangkut turunan lemak. Gitu ya, bentuk sederhana dari lemak dan juga vitamin larut lemak begitu. Oke. Nah, ini tadi ya. Jadi yang warna kuning ini di sekitar fili, sekitarnya kan fili ya, si fili dan juga mikrofili, ini yang nanti berperan untuk mengangkut asam lemak, gliserol gitu ya. Sementara pembuluh darah ini yang nanti akan mentransportasikan zat-zat makanan selain asam lemak, selain apa istilahnya vitamin larut lemak gitu ya, dan juga apa istilahnya gliserol gitu. Oke. Nah, sekarang kelanjutannya ya, kelanjutan dari si silomikron tadi. Tadi kan silomikronnya sudah dibawa oleh pembuluh lakteal ya. Dari pembuluh lakteal ini akan diteruskan ke pembuluh limfatik yang lebih besar gitu ya. Baru nanti akan bermuara ke ductus thoraxicus. Jadi ductus thoraxicus ini nanti juga akan dibahasnya di pembuluh lim dan juga apa istilahnya imunitas, sedikit dengan imunitas. Cukup kalian tahu saja bahwa ada istilahnya ductus thoraxicus. Itu adalah pembuluh besar dari pembuluh limfatik gitu ya. Baru nanti dari ductus thoraxicus itu akan diteruskan ke vena cava superior. Jadi ductus thoraxicus itu letaknya ada di bagian dada. Ya, di bagian dada. Nanti dari ductus thoraxicus akan diteruskan ke vena cava superior. Nah, bawah nih oleh vena cava superior udah masuk ke pembuluh darah kan, tapi aman karena sudah dikemas dalam bentuk silomikron. Jadi dia sudah bisa ikut terlarut bersama dengan aliran darah. Nah, dari vena cava superior ini dibawa nih ke jantung, ngikutin pola peredaran darah. Nah, nanti kalau misalkan sudah menuju sel otot dan sel-sel lemak, si silomikron itu akan didistribusikan ke sel otot misalkan untuk dipakai, atau misalkan oleh sel-sel lemak gitu ya untuk disimpan sebagai cadangan lemak. Dan kemudian ini harusnya sisa silomikron akan nantinya dibawa ke hati. Gitu ya, sisa silomikronnya akan dibawa ke hati. Nah, hati ini bisa mensintesis VLDL. VLDL ini hampir mirip kayak silomikron lah ya, isinya adalah lipoprotein. Jadi kandungan lipoprotein ini yang menyebabkan si lemak itu bisa bergabung dengan darah. Jadi dia bisa ikut bersama dengan aliran darah. Gitu ya. Nah, si very low density lipoprotein ini perannya untuk mengangkut trigliserida dan kolesterol dari dari hati menuju jaringan tubuh yang membutuhkan. Jadi trigliserida dan kolesterol ini organ utama yang mensintesisnya adalah hati. Ya. Nah, tadi kan sisa-sisa silomikron yang dibawa ke hati juga itu nanti bisa dirombak lagi menjadi trigliserida dan juga kolesterol. Jadi sebetulnya secara alami kolesterol itu hampir 80% ini secara alami tubuh sendiri yang memproduksi. Gitu. Ya, jadi tidak perlu didatangkan dari luar sebetulnya. Ya, justru makanan yang tinggi akan kolesterol itu yang akan semakin meningkatkan atau menambah produksi dari kolesterol dalam tubuh. Ya, karena sebetulnya secara alami memang sudah diproduksi oleh tubuh karena kolesterol itu penting sekali perannya untuk tubuh gitu ya. Entah itu untuk penyusunan garam empedu, untuk bagian-bagian dari membran sel, lalu juga untuk sintesis hormon steroid, itu kan bahan dasarnya sebetulnya dari kolesterol gitu ya. Nah, trigliserida ini juga kan lemak sebetulnya, ya bahasan biokimia sebetulnya, tapi di sini dipakai lagi. Jadi tadi sebetulnya trigliserida juga
ketika asam lemak, kita flashback lagi ya, ketika asam lemak sama gliserol diserap gitu ya, diserap pada bagian usus halus, di bagian epitel usus halus, itu sebetulnya di situ pun dirubah lagi bentuknya menjadi bentuk trigliserida sebetulnya ya, tapi saya tidak jelaskan sampai detail banget. Jadi nanti ketika sisa sil omikronnya dibawa balik lagi ke hati, itu ya, dibawa ke hati, itu kan dirombak lagi menjadi trigliserida, menjadi kolesterol gitu ya. Bergabung dengan trigliserida dan kolesterol yang secara alami memang diproduksi oleh hati atau diproduksi oleh tubuh kita sendiri gitu ya. Nah, yang ngangkut trigliserida sama kolesterol gitu ya, nanti didistribusikan ke jaringan-jaringan tubuh. Itu kan butuh ya jaringan tubuh seperti yang saya sebutkan tadi, misalkan sebagai komponen membran sel. Jadi setiap sel-sel yang ada di tubuh kita perlu ada suplai kolesterol misalkan ya, perlu ada suplai trigliserida. Nah, yang ngangkut dari hati itu adalah VLDL atau very low density lipoprotein. Oke. Nah, ketika si VLDL-nya ini ada di dalam pembuluh darah gitu ya, dia kan sudah mensuplai itu ke bagian sel-sel tubuh. Nah, VLDL juga bisa berubah menjadi LDL, low density lipoprotein. Nah, si LDL ini khusus istilahnya tuh kalau kita membandingkan VLDL sama LDL, yang pertama, kalau VLDL kan diproduksinya dari hati itu ya. Sementara kalau LDL-nya itu diproduksi dari VLDL dan pembentukannya itu di bagian pembuluh darah. Nah, si LDL kalau dilihat dari komposisinya, LDL ini lebih banyak mengangkut kolesterol. Kalau VLDL lebih banyak mengangkut trigliserida. Gitu ya, itu perbedaannya. Di LDL ini cenderung lebih banyak kolesterolnya dibanding dengan VLDL. Nah, LDL ini perannya untuk mengangkut atau mensuplai kolesterol ke dalam sel-sel atau jaringan tubuh yang membutuhkan. Tetapi kalau misalkan jumlah kolesterolnya terlalu banyak, gitu ya, LDL juga kan akan diproduksi lebih banyak juga tentunya. Dan itu sifatnya bisa kayak terapung-apung gitu ya, terapung di bagian pembuluh darah. Dan dia bisa nempel atau membentuk plak pada pembuluh darah. Ya, sehingga membentuk sumbatan atau plak tersebut menyumbat pembuluh darah dan bisa memicu terbentuknya aterosklerosis. Makanya si LDL ini kan dikenalnya sebagai lemak atau kolesterol jahat biasanya gitu ya, disebutnya gitu. Nah, tapi untuk menyeimbangkan istilahnya produksi LDL di pembuluh darah, itu hati juga bisa memproduksi HDL atau high density lipoprotein. Nah, ini perannya si HDL ini dia yang akan membawa balik gitu ya, LDL yang bertebaran di pembuluh darah, yang melayang-layang di pembuluh darah, itu akan dibawa balik oleh HDL gitu ya, si kolesterolnya dibawa balik ke hati untuk nanti dirombak lagi dan dipakai lagi gitu ya. Jadi keberadaan HDL itu sebetulnya akan membantu pengurangan jumlah LDL yang berlebih di dalam pembuluh darah. Makanya kadang HDL ini sering disebut sebagai kolesterol atau lemak baik gitu ya. Sementara kalau LDL, VLDL ini sering disebutnya kolesterol atau lemak jahat. Ya. Jadi kadang kan ini sering perlu atau sering kita periksakan gitu secara berkala bagusnya, terutama kalau misalkan sudah berumur, kita cek secara berkala keadaan atau jumlah kolesterol dalam darah kita gitu ya. Kalau misalkan LDL ini untuk menunjukkan jumlah kolesterol, kalau VLDL kembali lagi ini lebih cenderung ke jumlah trigliserida ya, trigliserida dalam darah. Itu kan batas maksimalnya itu ada. Oke, sebetulnya ini bahasan di ilmu gizi, kalau nggak di ilmu gizi ya di bagian biokimia, tapi ya saya sedikit lagi review di sini. Oke, kita lanjut sekarang ya. Jadi absorpsi sudah selesai, absorpsi nutrien sudah selesai. Tinggal kita lanjut ke bagian usus besar atau kolon. Nah, kolon juga ini kalau kita preteli bagiannya lagi ada 4 bagian gitu ya. Ada kolon ascendent, kolon naik, ada transcendent, itu kolon yang mendatar, lalu ada descendent, kolon yang turun, dan ada kolon sigmoid yang berdekatan dengan rektum. Nah, di bagian kolon ini terjadi penyerapan utama untuk air. Ya, jadi sebagian besar air diserapnya itu di bagian kolon. Gitu ya. Nah, di bagian kolon juga di sini dia bisa mensekresikan logam ya, mengekskresikan. Jadi tempat pembuangan logam-logam kayak misalkan besi, kalsium yang berlebih gitu ya dari dalam darah. Jadi kalau misalkan darahnya terlalu tinggi kalsium misalkan ya, jadi misal sudah disimpan juga di bagian penyimpanan kalsium gitu ya, itu
juga bisa dibuang atau diekskresikan ke dalam kolon. Gitu ya. Oke, ini tadi, ini misalkan dari usus halus ya, dari usus halus, ini masuk ke bagian kolon ascendens. Nah, di sini ada sekum. Sekum ini adalah appendix atau kita sebut sebagai ini nih, usus buntu. Gitu. Nanti ada beberapa makanan yang kalau misalkan terjadi istilahnya lama diabsorpsi di sini gitu ya, sisa-sisa, maksudnya sisa-sisa makanan, itu nanti ada beberapa yang bisa masuk ke bagian, terdorong ke bagian appendix, sehingga bisa dimetabolisme oleh bakteri, digunakan sebagai nutrien, sumber nutrisi oleh bakteri, bakterinya tumbuh di situ dan menyebabkan pembengkakan dari appendix, atau terjadilah yang kita sebut sebagai appendicitis, radang usus buntu. Oke, kita lanjut sini lagi ya. Jadi ini adalah bagian ascendens dari kolon, kemudian ini adalah transcendens, kolon mendatar, ini adalah descendens, ini yang menurun, kemudian ini adalah kolon sigmoid yang berdekatan dengan rektum. Jadi di sepanjang perjalanan sisa-sisa makanan, di bagian ascendens sampai dengan kolon sigmoid, ini bisa terjadi penyerapan air. Ya, air itu paling maksimal di bagian kolon ini diserap, dan juga terjadi pembusukan makanan, pembusukan sisa-sisa makanan dengan bantuan bakteri Escherichia coli. Dan ini sifatnya mutualisme ya di dalam tubuh kita. Oke, keberadaan si E. coli ini dia selain bisa membusukkan makanan, gitu ya, ini juga bisa memproduksi vitamin K yang tentunya bisa dipakai oleh tubuh kita. Gitu ya. Lalu terjadi fermentasi juga dan purifikasi atau pembusukan sisa-sisa makanan sehingga dihasilkanlah massa yang kita sebut sebagai feses gitu ya. Jadi kalau gerakan peristaltik dari si usus usus besarnya itu terganggu ya, nanti kemungkinan besar ada sisa makanan gitu yang masuk ke bagian appendix yang tadi saya sebutkan di awal. Nah, dengan adanya gerak peristaltik usus besar, nanti si feses yang terbentuk itu akan didorong gitu ya ke bagian kolon sigmoid dan ditampunglah pada bagian rektum gitu ya. Yang nanti kalau sudah waktunya siap untuk dikeluarkan, ya ini akan siap untuk didefekasikan melalui bagian anus. Gitu ya. Nah, kenapa feses bisa keluar nih? Ya karena ketika misalkan bagian rektum ini sudah penuh menampung feses, itu nanti akan ada dua otot yang bekerja. Sama halnya ketika nanti kita membahas tentang ekskresi, ada otot sphincter, ada sphincter pada bagian anus, juga ada sphincter pada bagian uretra, gitu ya. Kalau pada ekskresi ini kita bahasnya yang bagian anus dulu, itu ada dua jenis otot, yaitu musculus sphincter ani interna, dan juga musculus sphincter ani externa. Nah, kalau yang interna, yang otot polos, itu sifatnya berarti tidak kita sadari kerjanya. Artinya kalau sudah penuh, ya si sphincter ani ini otomatis akan relaksasi, akan membuka, akan melebar. Gitu ya. Tapi kita masih bisa mengendalikan sehingga kita tidak akan pup sembarangan gitu ya. Kita akan pup ketika sudah di tempat yang pas untuk pup gitu ya, ibaratnya gitu. Karena apa? Karena kita masih punya otot eksterna atau otot lurik yang bisa kita kontrol gitu ya, sehingga kalau kita sudah mengendalikan si otot lurik ini misalkan untuk melebar gitu ya, maka feses bisa keluar, terjadilah defekasi. Nah, biasanya kalau pada bayi, misalkan kenapa bayi bisa pupnya sembarangan atau popnya belum bisa dikontrol, ya karena dia memang belum bisa mengontrol si sphincter eksternanya ya, si otot luriknya belum bisa dia kontrol gitu ya. Oke, nah ini juga sedikit tambahan berkaitan dengan kenapa sih seseorang bisa mengalami lapar misalnya. Karena ini kan bicaranya tentang pencernaan, kok kita bisa mengalami lapar. Nah, itu sebetulnya ada dua teori yang bisa kita pakai. Yang pertama ada teori glukostatik, yang kedua ada teori lipostatik. Kalau glukostatik ini berkaitan dengan kadar gula darah. Jadi lapar itu terjadi kalau menurut teori glukostatik ketika kadar gula darahnya turun. Gitu ya, maka kita merasa lapar. Jadi ketika kadar gula darah turun, itu akan memberikan stimulasi pada pusat yang ada di bagian otak kita, yaitu hipotalamus. Ya, jadi di hipotalamus itu ada pusat lapar, ada pusat kenyang.
begitu ya. Ada pusat lapar, ada pusat kenyang. Nah, ketika kadar gula darah di dalam tubuh kita turun, maka pusat lapar itu akan dipacu, sementara pusat kenyang akan ditekan ya. Jadi yang kita rasakan adalah lapar gitu ya. Tapi kalau misalkan kadar gula darah kita sudah normal lagi misalnya, maka kebalikannya, yang akan ditekan itu adalah pusat lapar. Itu yang dipacu adalah pusat kenyang, sehingga kita merasa kenyang. Ya. Begitupun dengan haus juga sama gitu ya. Ketika kadar cairan ekstraseluler, kadar air di dalam cairan ekstraseluler itu turun, maka akan memacu stimulasi terhadap pusat haus yang ada di hipotalamus, sehingga kita merasakan haus begitu. Kalau yang teori lipostatik ini berkaitan dengan jumlah lemak. Jadi kalau menurut teori lipostatik, yang menyebabkan lapar itu adalah berkurangnya lemak di dalam sel-sel lemak. Jadi ketika sel-sel lemak, jumlah lemaknya berkurang, gitu ya, itu akan memacu pusat lapar yang ada di bagian hipotalamus. Begitu, ya. Oke, nah sekarang masuk ke kelainan klinik. Nah, kalau sudah masuk ke kelainan klinik, berarti sebentar lagi kita akan selesai. Saya tidak menjabarkan banyak ya, hanya beberapa saja. Yang pertama itu ada appendicitis. Appendicitis atau kita sebut tadi radang usus buntu. Ini sudah saya bahas sebelumnya ya. Jadi kalau radang usus buntu biasanya disebabkan karena ada istilahnya gangguan dalam peristaltik di kolon, sehingga menyebabkan sisa-sisa makanan itu terdorong ke bagian appendix. Ya, ke bagian usus buntu, dan nanti akan digunakan oleh bakteri untuk tumbuh di sana, sehingga terjadilah peradangan di bagian appendix. Lalu ada diare. Nah, diare ini biasanya terjadi ketika peristaltik dari bagian kolon itu terlalu cepat. Ya, peristaltiknya terlalu cepat, biasanya karena ada rangsangan dari zat-zat tertentu yang menyebabkan peristaltiknya cepat, sehingga penyerapan air tidak optimal. Karena penyerapan air tidak optimal, sehingga fesesnya nampaknya lebih cair gitu ya. Kebalikan dari diare itu adalah konstipasi. Kalau konstipasi ini justru gerak peristaltiknya itu terlalu lambat, sehingga penyerapan air itu terlalu over gitu ya, terlalu banyak, sehingga fesesnya menjadi keras. Nah, penyebab konstipasi biasanya karena kurangnya serat gitu ya, kurangnya karbohidrat dari kelompok serat. Itu perannya kan sebenarnya untuk membantu pergerakan peristaltik dari kolon gitu ya. Ketika asupannya berkurang, maka peristaltiknya itu lambat, sehingga absorpsi airnya pun terlalu over, akibatnya fesesnya keras dan ya susah untuk dikeluarkan. Kemudian parotitis juga ini udah saya bahas ya. Jadi parotitis ini infeksi pada kelenjar parotis atau kelenjar ludah yang disebabkan oleh virusnya virus paramyxovirus, atau ya kita sebut juga penyakit ini sebagai penyakit gondong. Ya, beda dengan gondok ya. Kalau gondok itu kan tiroid. Kalau parotitis atau gondongan itu yang membengkak adalah kelenjar ludah atau kelenjar parotis. Oke, lalu juga ada gastritis atau MAH. Nah, biasanya peradangan pada lambung atau si gastritis ini penyebabnya overproduksi dari HCl. Jadi HCl-nya diproduksinya berlebih, sementara lendirnya tidak bisa mengimbangi produksi HCl. Gitu ya. Dan juga yang utamanya itu ada infeksi dari sejenis bakteri namanya Helicobacter pylori. Ini yang akan memperparah peradangan gitu ya, bahkan bisa menimbulkan ulkus atau luka pada bagian lambung. Oke, kemudian untuk yang berikutnya yaitu tukak peptik. Tukak peptik ini peradangan juga pada lapisan mukosa atau lapisan lendir dari saluran pencernaan. Ya, mungkin bisa pada bagian ususnya gitu ya, atau bagian atas dari lambung, daerah esofagus itu juga bisa mengalami tukak peptik. Ini kalau terjadi appendicitis berarti ini yang dioperasi ya, si appendixnya mengalami peradangan, tidak sampai pecah kalau di sini ya. Ini kalau mengalami pembengkakan kelenjar parotis terjadilah mumps atau parotitis. Ini kalau yang mengalami tukak ya. Jadi ngelihat ini ngeri banget. Ini kayaknya hasil endoskopi deh ya. Dinding-dinding lambungnya pada meradang kayak gini, bolong-bolong gitu ya. Oke, itu bahasan tentang sistem pencernaan. Di tengah-tengah agak jelimet ya, tapi mudah-mudahan
pelan-pelan bisa kalian pahami gitu ya. Dan punya catatan-catatan sendiri untuk lebih memahamkan diri gitu ya. Biasanya dengan kita sambil menulis itu akan semakin meningkatkan daya ingat kita. Biasanya gitu ya, daripada hanya sekedar menyimak. Jadi kalian simak, kalian tulis intisarinya apa gitu ya, dengan versi catatan kalian sendiri, itu akan lebih membantu. Biasanya kalau saya seperti itu ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk yang sudah menyimak pemaparan ini dari awal sampai dengan akhir. Mohon maaf saya juga ini jadi agak belepotan gitu ya. Tadi di tengah-tengah juga ada sedikit kesalahan, tapi sudah saya luruskan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Untuk nanti sesi diskusi bisa kita lanjutkan di forum diskusi. Saya akhiri sampai di sini ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.